Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Kembali lagi di segmen, saya nggak tahu ini segmen apa, mungkin bisa masuk ke segmen Warta Sanca. Jadi saya bakal ngasih tahu beberapa info soal soal Python atau soal automation atau yang mendukung lah, supporting lah tentang kerjaan coding mengcoding ini gitu ya. Ini, ceritanya saya mau ngebahas soal teman-teman biasanya nampilin Android di PC atau di laptopnya pakai apa? Kalau saya atau pada umumnya orang-orang menggunakan Android di PC itu biasanya pakai Android emulator dari Android Studio. Itu yang mana? Biasanya gini nih. Nih, ini Android Studio pas buka di sini ada Virtual Device Manager, terus nanti ada kayak gini terus bikin virtual device-nya, terus udah tinggal di run nanti bakal ada Android di dalam apa ini namanya laptop kita kayak gitu. Ini contoh satu pakai Android emulator ini. Kebanyakan biasanya yang gunain itu adalah para developer ya, software developer yang pakai Android Studio gitu ya. Ini contoh satu. Terus ada lagi nggak bang? Ada lagi. Biasanya ada lagi yang pakai emulator lain gitu, emulator yang third party lain. Contohnya ini saya pakai Nox. Mungkin kalau teman-teman yang lain dulu pakai apa namanya, pakai BlueStack, pakai Genymotion gitu kan. Ini saya pakai Nox. Biasanya kalau zaman dulu banget saya pakai Nox itu buat apa? Buat main Pokemon. Terus buat apa? Buat main PUBG Mobile. Biar apa? Biar layarnya gede kalau di PC, kalau di handphone kan kecil. Gitu. Ya, ini pakai Nox Player bisa kayak gitu. Tapi ada juga yang mungkin eh nampilin Android di PC-nya itu menggunakan mirroring. Mirroring tuh gimana? Mirroring itu adalah, nih saya close-closein dulu ya, takutnya komputer kagak kuat. Saya close-closein dulu. Stopin dulu. Jadi mirroring itu kayak gimana? Jadi kayak nampilin real device, jadi kayak misalnya kayak apa ya? Ya sebenarnya handphone beneran gitu, cuman layarnya doang ditampilin di PC gitu. Nah ini contohnya biasanya itu orang-orang pakai yang namanya Visor. Nih, Visor. Cuma kalau Visor itu pas kita download itu, ini ada pilihannya nih, ada bisa Windows, macOS, Linux, atau browser gitu. Dia itu versinya ada yang gratis, tapi ada juga yang berbayar. Di mana yang gratis itu fiturnya cuma terbatas, cuma bisa mirroring sama screenshot aja. Kalau yang lain kayak high quality mirroring tuh nggak ada, full screen mode nggak ada, dan kemungkinan besar adalah pas lagi jalan suka ada iklan ya. Saya nggak tahu sih. Dulu sih suka kayak gitu atau dibatasin waktu untuk mirroringnya, nggak bisa lama kayak gitu. Nah, ada cara lain nggak bang? Ada. Saya biasanya pakai cara lain. Caranya itu adalah menggunakan, karena saya pakai Python gitu ya. Namanya itu SCRCPY. SCRCPY. Nah, kayak gitu. Ini ada di Geni Mobile lah sekarang. Nah, ini cari aja sini scrcpy.org. Ini open source ya, jadi teman-teman bisa download gratis gitu. Nah, makinnya gratis. Tinggal download aja. Kalau dulu mungkin masih di dalam GitHub gitu ya. Ini di download. Kalau sekarang mungkin udah lebih tertata nih. Pilih aja sesuai dengan ini, kebetulan ada di Windows aja ya. Ini ada Linux juga ada nih. Kalau di Linux pakai komennya ini apt install scrcpy, atau kalau pakai macOS pakai brew install scrcpy. Nah kebetulan saya Windows. Downloadnya di sini. Nanti setelah download gitu ya kan biasanya masuk ke dalam SourceForge gitu situsnya gitu. Nanti teman-teman download aja. Nanti bakal dapetin satu folder atau satu file zip. Nanti di unzip bakal ada folder kayak gini. Saya taruh di C nih. Nah, teman-teman nggak perlu nginstal lagi yang namanya EDB dan lain-lain karena di sini sudah ada EDB-nya. Nah, cara makainya gimana? Cara makainya tuh gini. Cara makainya tuh gini. Nanti teman-teman kalau misalnya, ini saya contohin dulu ya di handphone tuh kayak gimana. Di runningnya, tidak mau ya. Nah, oke, agak-agak nih. Saya IDP devices. Oke, udah ada. Kita matiin dulu ininya.
tidak mau di kill dia. Oke, closing state dah. Oke, CLCP ya dulu. Nanti tinggal gini doang, udah tampil si handphonenya. Jadi tuh yang pertama kali teman-teman harus perlu lakukan di dalam Android masing-masing gitu ya, masuk ke dalam setting. Ini kebetulan saya pakai Xiaomi ya, tapi kalau teman-teman pakai Samsung, Oppo atau yang lainnya gitu, atau Android yang mahal-mahal itu gitu, nanti teman-teman cari ke dalam, pertama kali tuh ke ini, ke about phone ya, about phone. Nanti kalau di Xiaomi itu tinggal di MIUI versionnya diklik sampai 10 kali. Kalau di Samsung cari di build number atau build version, itu diklik 10 kali sampai bakal muncul tulisan no need, you are already a developer. Udah gitu nanti back ke sini, cari namanya itu additional setting, atau kalau di Samsung atau handphone lainnya cari scroll sampai bawah sampai nemu yang namanya itu adalah developer option. Tinggal diklik aja. Nanti scroll lagi ke bawah, scroll lagi ke bawah, scroll lagi sampai ada tulisan USB debugging. Nah, di sini USB debuggingnya di onin. Nanti biasanya bakal muncul prompt minta di okein gitu ya, di okein aja, ikutin aja sesuai maunya handphonenya gimana. Kalau misalnya ada peringatan bla 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 bla, oh yaudah okein aja terus, maksudnya sampai ini USB debuggingnya itu on kayak gitu. Udah selesai, colokin handphonenya ke laptop atau PC masing-masing. Udah, kalau udah dicolokin, teman-teman tinggal cek di buka terminal gitu ya, buka CMD gitu kan, contoh kayak gini nih. Ini, oh ya, sebelum itu si SCRCPY ini harus kita masukin ke dalam Windows Pad atau sistem pad masing-masing. Contohnya gini, misalnya ini SCRCPY, kita buka sistem pad itu gimana? Tinggal cari di sini, ketik aja sini, edit the system environment variable, ketik aja env, biasanya di Windows langsung muncul kayak gini. Udah, sama sih kayak setting Android gitu kan. Ketik sini environment variable, diklik gitu. Nanti cari sistem variable, cari yang namanya pad. Ini. Dah, diklik 2 kali, nanti bakal ada list kayak gini nih. Teman-teman tinggal klik new aja, terus masukin pad di mana SCRCP ini foldernya berada. Gitu ya. Contoh ini nih. Nah, ini copy nih padnya nih. Copy. Taruh sini. New. Page paste di sini, terus tambahin backslash lagi. Nah, gitu. Biar apa? Biar file yang ada di dalam SCRCPY ini bakal masuk ke dalam sistem environment kita juga. Dah, kebetulan nih, nanti tinggal di OK aja. Kalau saya sih udah ada, jadi nggak perlu nambahin lagi. Saya udah ada nih, saya udah ada di sini. Nah, udah ada. Terus di OK, 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 selesai. Dah, terus runningnya gimana? Runningnya gini. Pastiin dulu ADB dari SCRCPY itu udah ada. Caranya ketik gini, ADB gitu. Nah, nggak bakal muncul kayak gini. Di clear dulu aja. Ketik lagi ADB. Tadi kan handphonenya udah dicolok ya. Ketik ADB devices. Buat mastiin handphone kita, Android kita tadi udah ke connect ke dalam laptop atau PC kita. Nih contohnya kayak gini. Di sini saya ada serial number ini, berarti handphone saya nih yang Xiaomi tadi. Gitu. Kalau ini udah ada tandanya udah connect handphone kita, Android kita ke dalam PC, tinggal panggil SCRCPY terus di enter. Udah deh, langsung muncul si Androidnya. SCRCPY ini bisa kita sama sih sama si Fiserv, jadi kita bisa jalanin lewat handphonenya gitu kan, kayak gini gitu, scroll, swipe, dan juga bisa kita jalanin lewat komputer kayak gini, bisa kita jalan kayak gini, dan bentuknya itu layarnya cukup terang, jadi HD nih, high definition gambarnya gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngelihat apa sih fitur lainnya SCRCPY, tinggal aja ketik aja gini SCRCPY, terus ketik aja help. Nggak ada, salah deh, ngarang banget emang. Ketik gini. Nah, bakal muncul nih semuanya nih. Dia tuh bisa apa aja gitu kan. Di sini ada misalnya handphonenya banyak, tinggal disebutin serial numbernya aja yang mau ditampilin yang mana, terus disable screen saver, terus nge-crop layarnya, terus macam-macam lah di sini. Jadi tinggal baca aja kayak gitu. Force ADB forward, terus HID keyboardnya mau disimulasiin apa gimana gitu kan, mau ditampilin atau enggak. Di sini help yang tadi ya.
terus ada FBS-nya bisa setting dan lain-lain kayak gitu. Jadi bisa pakai strcpy. Saya sih pakai itu ya dibandingin Pfizer karena ya fiturnya lengkap dan juga karena dia buatnya pakai Python sih. Oke, gitu aja. Thank you semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.